Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil proyek pada mata kuliah pemrograman mobile 1 dengan dosen pengampu Bapak Erik Norris, Eskom. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok beserta pembagian tugas dalam pengembangan aplikasi ini. Dari saya sendiri, saya Muhammad Nazril Yiljian dengan NPM 2455 Di sini saya berperan sebagai front-end developer 1 yang dimana bertanggung jawab dalam pengembangan antarmuka pengguna serta implementasi fitur pada sisi aplikasi. Sebelumnya izin masuk, perkenalkan, nama saya Muhammad Isanuddin dengan NPM 2455 Di sini saya sebagai front-end developer 2 yang dimana bertanggung jawab dalam pengembangan antarmuka pengguna, integrasi fitur, serta penyempurnaan tampilan aplikasi. Di sini saya juga bagian menjelaskan demo aplikasinya. Izin masuk, perkenalkan nama saya Taufik Ismail dengan NPM 245520111355. Di sini peran saya sebagai backend developer atau tugas utamanya itu memproses logika bisnis dari sistem informasi ini seperti membangun server, mengelola database, dan menyediakan application programming interface atau API. Dan juga di sini akan memaparkan penjelasan alur singkat kode. Baik, pada kesempatan ini kami akan mendemonstrasikan aplikasi Rumah Zakat, sebuah aplikasi mobile yang kami kembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi serta mengakses berbagai layanan rumah zakat secara praktis melalui perangkat mobile. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai aplikasi yang kami buat, kemudian mendemonstrasikan fitur-fitur utama beserta alur penggunaan aplikasi ini. Baik, langsung saja ke demo aplikasinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Isanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isanuddin. Di sini saya akan melanjutkan ataupun memaparkan hasil dari demo aplikasi yang telah kelompok kami buat. Jadi di sini tampilan awal atau tampilan pertama ketika kita masuk aplikasinya akan langsung dimasukkan ke halaman login. Di sini kita contoh belum memiliki akun, kita klik daftar di sini. Nah, setelah kita klik daftar di sini akan dialihkan ke tampilan atau halaman registrasi. Kita lengkapi dulu. Untuk nama lengkap kita isi kelompok 4, alamat email kelompok 4@gmail.com. Kata sandinya kita tulis kelompok 4. Kita daftar sekarang. Nah, sudah berhasil ya terregistrasi. Kita masukkan di halaman loginnya. Untuk alamat email tadi kelompok 4 gmail.com. Kata sandinya. Nah, kita coba kata sandinya salah terlebih dahulu. Apa yang akan muncul ketika kita klik masuk sekarang, maka akan bacaan atau muncul pop-up email atau password salah. Jadi harus sesuai kata sandi dan alamat emailnya. Kita sesuaikan kata sandi dan alamat emailnya. Ini sudah sesuai, kita klik masuk sekarang, maka akan muncul kata login berhasil dan akan langsung masuk ke halaman beranda. Untuk di halaman beranda ada beberapa fitur. Di sini ada fitur donasi, ada fitur zakat, kurban, dan juga bansos atau bantuan sosial. Di sini kita coba untuk mencoba fitur donasi terlebih dahulu. Kita klik fitur donasi. Di sini kita memasukkan 3 contoh fitur donasinya. Ada bantuan darurat bencana banjir Demak dengan target 50 juta dan sudah terkumpul 15 juta. Lalu di sini ada sedekah Jumat berkah pelosok dengan target 15 juta, terkumpul 5 juta. Lalu di sini yang terakhir ada beasiswa anak juara Nusantara dengan target 25 juta dan sudah terkumpul di 25 juta atau sudah sesuai dengan target. Nah, kalau sudah sesuai target, ketika kita klik donasi sekarang, nanti akan muncul target telah terpenuhi. Alhamdulillah, target dana kampanye ini sudah 100% terpenuhi. Sistem merekomendasikan Anda untuk mengalihkan donasi ke kampanye lain yang masih membutuhkan. Jadi ini udah terpenuhi, tapi kalau misalnya kita mau donasi di sini masih bisa gitu. Tapi kita ambil contohnya yang kampanye lain aja ya, yang masih belum mencapai target. Di sini kita coba yang bantuan darurat bencana banjir Demak. Kita klik donasi sekarang. Lalu di sini ada halaman detail donasinya ya. Di sini ada bacaan Anda akan berdonasi untuk
bantuan darurat bencana banjir Demak. Untuk nominal donasinya yaitu 1.000. Jadi kalau misalnya kita mau donasi 500 atau di bawah 1.000 itu nggak bisa ya, harus di atas 1.000. Di sini kita ambil contoh donasi 25.000 aja. Di sini juga bisa menyembunyikan nama ketika kita tidak ingin nama kita ketahui, bisa menggunakan ini. Jadi nanti akan tampil sebagai hamba Allah atau anonim. Di sini juga bisa menjadikan donasi rutin bulanan. Jadi nanti sistem akan mengatur pemotongan otomatis. Di sini kita ambil contoh untuk sembunyikan nama dulu ya. Kita klik, kita jadikan donasi rutin bulanan juga. Di sini juga ada pilih metode pembayaran, bisa menggunakan transfer bank, virtual akun atau e-wallet seperti GoPay, OVO ataupun Dana. Kita di sini ketika sudah memasukkan nominal donasi dan yang lainnya sudah terisi, kita coba klik lanjutkan pembayaran. Maka akan muncul transaksi berhasil Estruk jazakallahu khairan hamba Allah, karena tadi kita sebagai anonim ya, karena kita menyembunyikan nama. Donasi sebesar 25.000 untuk kampanye bantuan darurat bencana banjir Demak melalui transfer bank virtual akun telah berhasil kami terima. Jadi ini sudah berhasil, kita klik tutup dan kembali. Di sini ada sudah masuk ya total kebaikan Anda sebesar 25.000, karena tadi kita sudah melakukan donasi sebesar 25.000. Kita bisa klik riwayat juga ya untuk melihat jumlah donasi atau beberapa donasi yang telah kita lakukan di sini. Karena di sini kita baru sekali donasi, jadi baru sekali yang ini ya, bantuan darurat bencana banjir Demak. Kita coba sekali lagi ya untuk donasi. Kita coba yang sedekah Jumat berkah pelosok. Kita klik donasi sekarang. Untuk tampilannya kurang lebih sama. Kita masukkan nominal donasi yang kayak tadi sebelumnya. Kita coba 5.000. Kita tidak perlu menyembunyikan nama ya untuk melihat perbedaan sebelumnya, dan tidak perlu jadikan donasi rutin bulanan. Di sini untuk metode pembayarannya kita coba e-wallet, GoPay, OVO atau Dana. Kita lanjutkan pembayaran. Nah, nanti akan muncul jazakallahu khairan kelompok 4. Kenapa kelompok 4? Karena tadi kita menggunakan alamat email yang kelompok 4. Donasi sebesar 5.000 untuk kampanye sedekah Jumat berkah pelosok melalui e-wallet seperti GoPay, OVO atau Dana telah berhasil kami terima. Kita tutup dan kembali. Maka total kebaikan Anda atau total donasi yang telah kita lakukan bertambah jadi 30.000. Yang tadi sebelumnya 25.000 nambah 5.000 ya. Jadi di sini udah ada 2 riwayat donasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini kita masuk ke fitur berikutnya yaitu fitur zakat. Di sini kita bisa menggunakan metode perhitungan seperti menggunakan kalkulator dan juga bisa input langsung. Perbedaannya untuk menggunakan kalkulator di sini untuk kita tuh tahu gitu berapa persenan yang mau kita zakatkan dari penghasilan kita. Sedangkan kalau input langsung berapapun gaji kita tetap bisa berzakat gitu di sini. Kalau ini ada batasannya. Kita coba yang menggunakan kalkulator yang ini yang zakat penghasilan 2,5%. Untuk gaji kita ambil contoh misalnya 1 juta tuh. Kalau 1 juta nggak bisa ya, nanti akan muncul harta Anda belum mencapai nisab wajib zakat. Namun Anda tetap dapat mengeluarkan sebagai infak atau sedekah. Jadi kalau misalnya mau input yang 1 juta atau melakukan zakat yang 1 juta bisa menggunakan yang input langsung. Kita coba 10 juta. Nah, kalau misalnya penghasilan kita misalnya 10 juta, nanti ada keterangan zakat wajib kita tuh sebesar 25.000. Di sini juga bisa memilih metode pembayaran, ada 2. Yang pertama ada BSI virtual akun dan juga bisa menggunakan ShopeePay atau GoPay. Kita coba. Nah, alhamdulillah zakat sebesar 25.000 telah kami terima. Anda berhak mendapatkan bukti setor pajak BSP resmi sebagai pengurang penghasilan karena pajak BKP ini. Jadi transaksi zakatnya berhasil. Kita coba yang unduh BSP, mengunduh. Nanti ada keterangan mengunduh BSP PDF dengan berikut resmi disimpan ke perangkat. Kita coba zakat yang satunya lagi yang input langsung ya. Yang menggunakan kalkulator juga ada satu lagi ya, yang zakat fitrah karena berbeda. Coba kita ambil contoh untuk total harta atau penghasilan per bulannya 5 juta. Nah, 3. Jangan segitu. 7.500.000. Nah, jadi zakat wajib kita tuh sekitar 225.000. Kurang lebih sama lah ya kayak yang sebelumnya. Kita cobanya yang input langsung sekarang. Di sini jenis zakatnya kita bisa milih juga seperti zakat penghasilan, zakat mal atau zakat harta. Kita sini ambil zakat penghasilan contohnya. Di sini jadi kita mau gaji kita berapapun bisa gitu.
Kalau yang sebelumnya kan ada keterangan harus mencapai yang nisab itu ya, harus mencapai nisab wajib zakat. Kalau yang ini mau berapapun gaji kita masih bisa melakukan zakat. Kita ambil contoh gaji kita juta. Nah, kalau misalnya gaji kita misalnya 5 juta, zakat wajib yang kita lakuin itu sekitar 500.000. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Coba kita klik tunaikan zakat, maka akan muncul transaksi zakat berhasil. Alhamdulillah zakat sebesar 500.000 telah kami terima. Anda berhak mendapatkan bukti store pajak atau BSB resmi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Coba kita kirim ke email ya. Nah, kurang lebih nanti bacanya seperti ini. BSB PDF telah didapatkan dan dikirim otomatis ke email Anda. Kita yang berikutnya akan mencoba fitur kurban. Kita klik yang kurban ini. Di sini ada dua kategori. Yang pertama 1 ekor kambing dengan tipe produk super kurban, dan yang kedua ada 1/7 sapi dengan tipe produk penebaran langsung. Yang pertama kita akan ambil contoh yang 1 ekor kambing. Kita klik lacak di sini. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama tahap 1 yaitu pengadaan dan kesehatan. Di sini ada keterangannya, hewan kurban telah lolos pemeriksaan kesehatan veteriner dan detail lokasi penempatan wilayah telah dikonfirmasi. Lalu tahap yang berikutnya yaitu proses penyembelihan. Hewan Anda telah disembelih secara sah, dokumentasi visual sedang diproses karena kendala jaringan di lokasi. Lalu di sini ada tahap ketiga yaitu pelacakan logistik. Jadi data pelacakan kurir sedang dalam pemeliharaan. Lalu yang terakhir yaitu ada tahap keempat yaitu selesai dan bersertifikat. Jadi paket atau distribusi telah diterima. Sistem telah menggenerate sertifikat kurban digital berformat PDF untuk Anda. Di sini kita coba klik ya unduh sertifikat kurban. Nah, di sini kita bisa kirim sertifikat tersebut ke WhatsApp. Mengirim dokumen sertifikat melalui akun WhatsApp resmi Rumah Zakat. Kita coba yang berikutnya yang 1/7 sapi dengan tipe produk penebaran langsung. Di sini ada beberapa tahapan juga, ada 4 tahapan. Yang tahap 1 ada pengadaan kesehatan, tahap 2 belum dimulai, tahap 3 yaitu laporan komunal, dan tahap keempat yaitu selesai dan bersertifikat. Kurang lebih sama ya, kita klik unduh berangkat, kita klik kirim sertifikat ke WhatsApp. Nah, di sini nanti ada muncul bacaan mengirim dokumen sertifikat melalui akun WhatsApp resmi Rumah Zakat. Lalu yang terakhir kita coba fitur bansos. Kita klik fitur bansos tersebut, fitur bantuan sosial. Di sini kita harus mengisi beberapa formulir seperti NIK atau nomor induk keluarga, rata-rata pendapatan per bulan, dan nominal bantuan yang diajukan. Misalnya kita suka nomor induk NIK harus 16 angka, 245 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 16 ya. Rata-rata per bulan misalnya 1 juta, dan nominal bantuan yang diajukan yaitu 2.500.000. Di sini juga ada unggah dokumen syarat PDF atau JPG. Di sini tuh ada simulasinya ya, misalnya sisipkan file di atas 5 MB atau format file tidak valid. Di sini baru simulasi ya, jadi belum bisa digunakan. Jadi kita langsung coba kirim pengajuan. Jadi nanti contohnya tuh kalau untuk mengisi ini harus mengupload KTP dan juga upload KK. Dan harus filenya itu lebih dari 5 MB atau format file tidak valid nantinya. Memang ada extra batch ya, orang iya, 17 orang iya. Kita klik kirim pengajuan. Nah, di sini ada contoh, kita bisa klik setujui penuh atau flop 6, dan juga ada persetujuan sebagian atau alt flop 6A. Kita bebas pilih yang mana, kita klik yang setujui penuh aja. Kita klik, maka akan ada bacaan status diubah menjadi disetujui dana penuh segera yang tadi ya. Di sini juga kita bisa melihat audit syariah tahunan. Kita klik audit syariah tahunan. Di sini ada laporan kinerja makro nasional atau data agregat serapan dana ZSWAP secara real time. Jadi untuk penerima manfaatnya kurang lebih pada 2026 ada 1,2 juta jiwa dan dana tersalurkan 245 miliar. Maksudnya ini dari 2024 sampai 2026 setelah 3 tahun. Jadi ini bisa melakukan dokumen audit laporan tahunan terintegrasi 2025 telah disahkan oleh KP dan siap untuk diunduh. Untuk 2024 juga sama. Kalau 2026 belum ya, karena dokumen masih dalam tahap audit eksternal kantor akuntan publik KP yang estimasi rilisnya kuartal 1 tahun 2027. Kita coba yang 2025.
kita coba unduh laporan tahunan PDF, maka akan muncul mengunduh file annual report PDF. Bisa juga bagikan tahu transparansi, kita bisa salin. Nah, jadi bisa ya kurang lebih seperti itu. Dan ini untuk fitur donasi yang ini kurang lebih sama ya kayak yang sebelumnya, yang donasi yang ada di Beranda untuk penyaluran sama kurang lebih kayak yang di Kurban. Lalu ketika kita klik profil, maka kita bisa langsung keluar logout dan akan langsung muncul kembali ke tampilan login. Kurang lebih untuk demo aplikasi seperti itu penjelasannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk penjelasan singkat alur kodenya akan dijelaskan oleh rekan saya Taufik Ismail. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alur singkat kode dari sistem aplikasi Rumah Zakat ini. Jadi aplikasi ini tuh dibangun menggunakan bahasa Kotlin secara natif. Kemudian untuk antarmukanya tuh kita menggunakan rancangan data letak XML. Contohnya seperti ini. Ini dibuat dengan material components agar tampilannya itu padat dan modern. Kemudian untuk menghubungkan satu halaman dengan halaman lainnya itu seperti login menuju activity main, kemudian dari activity main ke donasi atau ke zakat, kami di sini menggunakan fungsi intent. Kita lihat di kelas Kotlin-nya. Untuk contoh kodenya seperti ini. Ini ada fungsi pindah halaman akses cepat, misal ke donasi. Di sini kita menggunakan intent. Dan kita juga membungkus pemanggilan ini semua itu dalam arsitektur kode yang bersih agar mudah dipelihara nanti. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operasi database atau CRUD. Di sini jantung dari pengelolaan data di aplikasi ini itu adalah database SQLite. Jadi kami menerapkan operasi CRUD secara penuh melalui di sini ada file database helper. Nah, ini untuk inisialisasi tabelnya. Kemudian di sini ada fungsi untuk create atau menyisipkan data. Di sini di sini kita untuk fungsi create itu menggunakan content values untuk merekam pengguna baru atau juga melakukan transaksi donasi sampai ke pengajuan bansos ke dalam tabel yang sesuai. Kemudian untuk read atau membaca datanya, sistem melakukan query SQL sederhana seperti fungsi get riwayat donasi itu mengambil data berdasarkan email dan diurutkan dari yang terbaru. Hasil perhitungannya, hasil responnya akan ditampilkan secara real time ke halaman utama. Kemudian saya juga akan menjelaskan selanjutnya bagaimana sih Recycler View bekerja. Nah, jadi untuk menampilkan daftar panjang nih, seperti katalog kampanye infak atau riwayat donasi. Nah, jadi kita tuh tidak merancang kotak UI tersebut satu persatu. Nih, jadi untuk riwayat donasi itu kita tidak merancangnya satu persatu, tapi menggunakan yang namanya Recycler View. Jadi sistem kerjanya itu sangat efisien. Kami membuat satu cetakan di sini, misal di sini untuk yang kampanye. Nah, di sini kita membuat cetakan dulu seperti ini. Desainnya juga desain XML bernama
item layout atau yang kita di sini beri nama item campaign untuk contohnya. Kemudian kelas di donasi. Nah, kemudian di donasi di kelas adapter Nah, di sini di kelas adapter dan view holder di Kotlin akan mengambil sekumpulan data lalu menyuntikkannya ke dalam cetakan tersebut secara berulang. Komponen ini tuh mendaur ulang memori saat lihat scroll sehingga aplikasi berjalan sangat ringan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan business logic atau exceptional flow-nya. Jadi sesuai dengan dokumen rancangan kita yang telah disusun, di kami itu menerjemahkan aturan bisnis dan exceptional flow ke dalam media Kotlin. Misal di sini pada bansos. Nah, di sini misal kita cari contoh. Nah, kita cari contoh. Nah, di sini ada logika if else. Itu tuh untuk menerapkan business logic dan exceptional flow. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai penjelasan abstrak kode. Mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, demikian presentasi dan demonstrasi aplikasi Rumah Zakat yang dapat kami sampaikan. Kami berharap aplikasi yang telah kami kembangkan ini dapat memenuhi tujuan pembelajaran pada mata kuliah pemrograman mobile 1 ini, serta akan menjadi solusi sederhana yang dapat mempermudah penggunaan dalam mengakses layanan Rumah Zakat. Kami juga menyadari bahwa aplikasi ini masih memiliki kekurangan dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak dosen maupun teman-teman sekalian sebagai bahan evaluasi dan pengembangan di masa yang akan mendatang. Terima kasih juga atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Apabila terdapat pertanyaan, kritik maupun masukan, kami dengan senang hati akan menjawab dan mendiskusikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.